Huruf atas nama ini kayak gini. Kalau tono ini kayak gini. Kalau ini kalau kayak pakai makanan kiri, oke? Oke. Ada suatu hari kita lagi jalan-jalan. Titi ini bertemu bapak. Dia ingin pergi belajar bersama bapaknya. Nah, ketika sampai di pasar, ini bertemu Tono. Oh, ya. Oke. Tono menyapa Tini. Tini bertemu ibu yang sedang membeli buah. Dan Tini sini bilang sama bapaknya. Bapak mana? Oke. Nah, bapak menyapa ibu yang ada di sekitarnya. Tini dan Tono akan pulang bersama ini. Enggak. Tangan duluan kita semua. Gerakannya, tangan kita semua. Mantap. Oke, kita coba untuk tangan kita semua. Mantap. Ini tetap menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum itu diharapkan pada ekspresi nanti dan jangka menengah dan juga jangka panjang. Menentukan tujuan yang berbeda-beda dalam sebuah keluarga. Memahami perlunya perencanaan dan pengelolaan waktu agar dapat mencapai tujuan keuangan dan belajar menilai biaya dari tujuan keuangan, belajar untuk memprioritaskan tujuan keuangan dan membuat rencana menabung agar dapat mencapai tujuan mereka. Pada ini kita sepakat. Nah, jadi teman-teman ada peribahasa. Boleh tolong satu orang bacakan bahasanya? Pak Putri mungkin? Ya, seseorang tidak tahu mana yang tidak ada alim yang membantu. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum peribahasa ini? Belum. Ada yang tahu maknanya? Menurut teman-teman aja nih, apa yang dimaksud dengan peribahasa ini? Oh, kita tahu yang tujuan. Boleh Ibu Yuki? Tujuan kita apa ya? Gimana orang bisa menginginkan sesuatu, tapi kita aja nggak tahu tujuan mau minta bantu sama siapa. Nah, kalau misalnya dari peribahasa itu kan di pelabuhan, kita kan mau belayar kemana? Nggak tahu arah mata angin juga nggak tahu bantu kemana. Ya harusnya ya gitu aja. Akhirnya ya sama kayak keuangan kita yang selama ini juga. Contoh kan ada yang ada lagi yang mau nambahin? Ya, tadi nambahin apa? Coba. Bisa tadi? Hari apa? Nah, jadi teman-teman maknanya itu tujuan hidup kita itu bakalan mudah. Kita udah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, ketika kita udah tahu apa yang kita inginkan, maka kita bisa mencapai tujuan dari uang yang kita. Nah, teman-teman sepakat dengan penjelasan ini? Sepakat. Kalau misalnya dikaitkan dengan tujuan keuangan, teman-teman sudah pada punya tujuan keuangan? Pengen kaya raya, pengen membuka modal usaha,
Ingin memutar bola. Kita ini. Bagaimana cara menerapkan ini gua harus bekerja sekarang. Gua memang harus bekerja. Nah, jadi teman-teman sekarang kita bakalan lihat satu studi kasus yang akan dibagikan sama Kak Nadia. Nah, di situ nanti teman-teman akan bacakan sebuah dapat semuanya. Dianya boleh. Darah. Ibu Eli memiliki banyak ya. Dia bermimpi banyak baik sebagai bukan hidup laut dan ruang kami seorang yang minum kami sementara nah apa yang ada dalam yang menjelaskan ini dia punya banyak input terus mengembangkan sarung laut terus mobil dia mau beli mobil terus dia sampai melanjutkan sekolah anaknya. Nah, yang teman-teman sebutin tadi itu kira-kira dapat nggak terjadi secara waktu bersama? Mungkin? Ruang keinginannya di waktu yang bersamaan. Kita produknya. Jadi ya. Oke. Sampai sini sepakat? Nah, sekarang ini kan ada tujuan nih, tujuan dari sesi ini. Nah, kita bakalan lihat nih berdasarkan tujuan dari ini, mana yang kira-kira bisa dicapai dalam jangka jangka menengah dan juga jangka. Nah, kira-kira yang jangka pendek dari sesi ini tuh yang mana? Sekolah. Bisa. Saya tulis dulu tujuannya Ibu Ida ini pengennya apa aja ya. Pertama tadi mau apa? Dulunya mau mobil. 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 Pertandingannya bang. Sweet. Oh, ya. Next. Terus apa lagi? Nah,
Jawabannya dari definisinya. Jadi kumpulan huruf. Dia mau meningkatkan usahanya, Pak. Usaha pelautnya, Pak. Ada lagi, teman-teman? Di modal. Ada? Dia butuh modal. Ada mobil dan mobil? Jadi ada modalnya. Bisa menggunakan pamor dan ini kan dia ya, itu sebenarnya pengen apa lagi? Udah habis? Jadi enggak. Ya. Anaknya pendidikan sekolahnya. Ya ya. Nah, jadi teman-teman, ada waktu menurut itu waktu untuk tujuan jangka pendek itu dihitung dari 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Untuk jangka menengah 1 sampai 3 tahun. Dan untuk jangka panjang itu 3 tahun ke atas. Nah, coba sekarang kita lihat. Kira-kira untuk beli mobil ini dia jangka waktu berapa? Apa? Cara gadanya ada enggak? Kalau kata berarti dia masuk jangka jangka tahun pendek. Terus juga tapi biasanya orang kira-kira berapa lama dia bisa tangguh kan? Karena kalau mau kita bisa sewa. Dia bisa dapat bisa sampai kalau waktu berapa lama? Koleksi Kak Aisyah. Ikannya udah modern. Tadi itu dua jalan. Nah, jadi kita punya dua dia yang berwarna kering sama ada yang pink. Jadi teman-teman kita bakal tulisin tujuan-tujuan dari kita. Misalnya dari teman-teman tujuannya itu jangka pendek apa, tujuan untuk jangka panjang apa, dan tujuan untuk keluarin aja semuanya. Tapi satu topiknya hanya boleh ditulis satu ya. Misalnya tujuan jangka panjangnya mau pas ya. Bisa pertanyaannya dulu kan? Bulan. Jangka pendek. Jangka pendek waktunya 0 sampai 1 tahun atau jangka menengah 1 sampai 3 tahun, jangka panjang 3 tahun. Jadi semakin kan tujuan jangka pendek jangka panjang itu pencapaian atau misalnya kita studi sekolah 3 tahun jangka panjang lamanya atau pencapaiannya lama kita capai menurut saya kira-kira pencapaian dari tujuan dan bisa dapat tujuan itu ya misalnya kita mau punya beli rumah tujuan saya jangka panjang jangka pendek misalnya saya punya uang sekian dapat saya kalau misalnya kiraan saya uangnya nggak bergeser kan itu kan
Teman-teman rumah itu bisa dicapai dalam waktu berapa lama? Berapa ya? Kan melanjutkan pencapaian. Jadi kan misalnya kita ingin beli mobil, misalnya dalam misalnya 2 tahun gitu, Pak. Mobil jangka panjang nih, bukan urusan mobilnya, tapi ingin kan ada apa ya? Jadi dua satu. Jadi teman-teman tuliskan ya, ini tapi yang bisa diukur dengan uang, yang bisa diukur dengan uang. Jangan saya pengen bahagia. Harus sama mas itu ya. Yang bisa ya. Jadi ternyata mama tuh punya jarak kan. Jadi tadi teman-teman yang udah siap boleh ditempelin di papan yang tepat, itu kan dibagi 3. Ada yang warna merah itu tujuan usaha. Buat teman-teman yang kira-kira ada tujuan usaha kayak kasaritan tadi, itu ditempelin di situ. Untuk yang mendekati sebelah kanan sana jangka pendek, yang mendekati sebelah kiri itu untuk jangka panjang. Yang untuk berwarna biru itu tujuan pribadi, misalnya kayak tadi mau bekerja. Oh, kan bisa di situ. Dan yang di bawah yang tujuan keluarga. Oke, yang mau ditanyain? Ya. Ya, nggak berbagi itu. Nggak apa-apa, benerin aja. Mau ditambah? Mau dipanggil? Mau berapa?
Ada yang mau nambah lagi? Ya, kalau udah boleh langsung ditempelin aja ke depan. Nambah. Oke, nambah. Biasa. Iya, biasa. Tujuannya apa? Ya semuanya. Kemarin nanya dong. Nah, Remo. Ya udah semuanya teman-teman? Enggak?
Iya, sekarang kita bakalan lihat ya dari tujuan-tujuan. Nah, menurut teman-teman yang paling banyak tujuan apa nih? Tujuan pribadi. Semuanya pada tujuan pribadi ya. Yes. Kita coba lihat ya. Ada yang mau nanya di pribadi. Ini ya, berarti dari keluarga besar. Oh, keluarga besar. Dari sini. Apa ya? Yang ini hanya sendiri atau gimana? Keluarga. Masih ada yang mau melanjutkan studi, nasib bang, ya, melanjutkan pendidikan, ini membeli untuk tempat usaha. Pernah nggak teman-teman diskusi tujuan-tujuan ini sama keluarganya? Pernah, boleh nggak? Tujuan. Baik. Usaha yang sesuai dengan saya dan sharing sama mereka memberi masukan-masukan belum pernah kepikirkan yang ini kayak diskusi dulu ya, atau yang ibu yang udah kuliah pernah diskusi sama suaminya atau gimana tujuannya? Pernah kan? Pernah kita pengen kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Apalagi kami kayak gorengan kan, jadi kalau kita punya mesin juga karena kita lebih tahan lagi. Cuman selama ini maksudnya suami baru sekarang kan, maksudnya dia dari penjualannya, maksudnya asisten konsumennya bagus, baru sekarang hukumnya dalam dulu kan, dengan strukturnya kayak gitu. Sebenarnya pengennya baik. Baik juga. Tiba-tiba ada orderan mesin. Stoknya nggak ada. Kan dia korbannya. Yuk balik nih. Untuk pindah ya. Dari situ jadi diskusi tentang usaha ini kalau dijalankan bersama-sama karena pada tidak kembangan ini. Pokoknya dapat komisi. Komisinya masih ini ya. Masih berapa? Maksudnya dapat komisi komisinya jika kita halaman ya ya emang udah pernah kerja jadi gara-gara beda alam terpaksa saya yang mengalah dan jadi di rumah depan gua harus menghadapi lagi bukan dulu. Nah kalau kita lihat dari jangka pendek jangka menengah sama jangka panjang ini banyakkan yang mana? Juga kalau jadi kan kalau dari jangkanya lebih banyak yang menengah banyak yang menengah ya banyak yang mau melanjutkan studi tujuan pribadinya ya ingin memiliki tempat usaha yang mendukung ini masuk ke pribadi atau usaha jadi usaha kita pindahin ya. Rata-rata pada mau umroh semua ya untuk tujuan keluarganya ya. Umroh berjamaah. Amin.
Nah, jadi teman-teman ternyata sangat perlu ya perencanaan tujuan-tujuan yang kita miliki kayak yang teman-teman bikin ini. Nah, ini bakalan teman-teman ingat karena mungkin apa yang teman-teman bisa mencapainya. Tapi tujuan itu kan bisa berubah-ubah kan. Misalnya kayak untuk tujuan jangka panjangnya. Misalnya kayak mau umroh dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, mungkin dalam perjalanan itu bisa aja dia bergeser kan karena kejadian sesuatu atau gimana. Tapi tujuan untuk kita mencapai sesuatu itu kita harus menentukan dulu tujuan kita yang dengan adanya tujuan dan keinginan kita maka kita bisa untuk mencapai apa? Goalsnya kita ya. Oke. Nah sekarang kita bakalan main games. Tapi sebelum main games dulu, menurut teman-teman agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan tadi, ada nggak yang mau sharing? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar tujuan-tujuan kita itu tetap tercapai? Cerdas. Ini ada istiqomah, istiqomah. Oke, yang istiqomah dalam mungkin tujuan untuk mencapai impiannya ya. Ada lagi? Kak Rita? Ya Kak Rita konsisten kalau nggak ada usahanya. Berarti harus ada usahanya. Terus ada lagi? Harus menabung. Ya kalau nggak dari mana? Lagi yang namanya? Enggak? Habis? Kerja cerdas. Kerja cerdas, kerja efektif. Semakin kita cerdas, makin bagus nabungnya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi teman-teman kita bakalan main game benar atau salah. Kalau misalnya menurut teman-teman, saya bacakan pernyataan itu adalah benar, maka teman-teman berpilih. Tapi kalau misalnya salah, teman-teman boleh tetap dulu. Oke? Berarti beliau boleh tidur, jangan dong. Oke teman-teman ya. Kita mulai. Siap? Ya. Nah, yang pertama, mengelola uang itu rumit. Benar ya? Boleh dong berbagi ke Imbang, kenapa mengelola uang itu? Nah, salah satunya tempatnya masih ini. Semua tapi kadang-kadang sebenarnya minta kan keluarga kadang-kadang minder jadi sombong dia dulu itu kan tanda yang ini nanti ya kalau dari kayu kenapa mengelola uang itu rumit? Kadang ada kebutuhan yang nggak terduga, kadang-kadang minimal yang harus dilakukan. Jadi namanya kadang kenapa rumit? Banyak godaannya. Ada kadang saya seperti ini. Tidak harus jelaskan. Apa yang menjadi kendala buat kakak sampai lihat sama dia kenapa mengelola uang itu tidak rugi? Kenapa? Dia sebenarnya jawabannya itu kenapa? Karena mengelola uang itu tidak rumit sebenarnya. Ketika kita paham tujuan goalsnya kita tahu ada gimana cara pendapatan merasakan. Nah, selain itu juga mengelola uang itu siapapun bisa mempelajari.
salahnya dengan cara seperti ini. Benar tidak? Benar. Pernyataan selanjutnya ya. Seseorang harus pandai matematika untuk bisa mengatur uang atau salah. Ada lagi? Berarti 3 orang benar. Hanya ya salah. Nasbun keadaan Pak, kenapa mengatakan salah? Saya mengatakan itu adalah harus bisa, berarti mau jadi salah harus bisa. Kira sama kayaknya. Enggak, harus pintar matematika juga sih. Kan kita belajar juga. Pak Putri, kenapa benar? Saya segala pengalaman. Saya tahu ya, tidak ada saya juga enggak masuk keluarnya nanti harus tahu jelas menangkap itu Yes. Kalau misalnya dia menggunakan sistem ada minusnya dari apa? Dia jadi mereka tuh kan beberapa gaya kita kan tapi kalau itu aplikasi pandai matematika banyak kan orang yang kan nanti untuk benar ya boleh duduk kembali. Nah sekarang yang selanjutnya ya, saya terlalu banyak utang untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, salah semua? Saya terlalu banyak utang bisa melakukan sesuatu karena kita banyak utang kita nggak bisa melakukan sesuatu jadi kayak nggak mau gitu nggak mau lakukan rencana nggak mau ini karena banyak utang gitu. Benar atau salah? Salah. Karena kalau pun tanggal 10 pun selalu ada hasilnya. Geraknya ada hasil. Ya, itu beda ya. Harus bergerak ya. Berarti satu suara semua ya, salah ya. Hanya tepuk tangan dong kita semua. Oke ya, selanjutnya. Orang yang menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang. Benar atau salah? Seperti suara sama lagi? Hanya dari uangnya bisa, karena di pengaturannya nanti kan kita ada yang butuh apa, misalnya yang perlu, yang primer, yang sekunder, iya. Nah, selanjutnya jika saya yang melaksanakan tugas rumah tangga atau mengurus keluarga, saya tidak punya hak untuk berbicara tentang pengelolaan uang. Nah,
Ah, udah pinter-pinter semua ya Kak Bila ya. Keluar-keluar. Salah, dari kenapa salah? Nggak tadi. Nggak salah. Oh iya, iya, makanya sekarang bener. Coba mau dengar dari Kak. Pak, tapi meskipun kita tidak misalnya kita juga memang kita tidak makanya ya ketika kita sebenarnya kita bisa masuk gak hanya yang cari uang tapi uang dalam uang. Pertanyaan terakhir, orang miskin tidak bisa menabung. Pakar saudara semua, kenapa orang miskin tidak bisa menabung? Nah, mau dia miskin maupun kaya, dia tetap bisa menabung. Dia punya keinginan dan punya mendapatkan dulu ya. Oh, apa yang mau ditabung ya? Tepuk tangan semua dong, nggak pada bisa. Nah, sekarang teman-teman kita bakalan lihat di kasus yang selanjutnya. Sebelum itu, tadi kan kita udah lihat nih dari sisi games yang benar ataupun salah kan. Nah, pentingnya kita punya tujuan. Jadi dengan kita punya tujuan yang tadi untuk sebutin itu bisa kita capai. Dan kita juga bisa lihat dari berbagai sudut pandang bahwa ternyata keluarga kita juga bisa berpengaruh dalam pengelolaan keuangan. Oke? Kita semua untuk mencapai tujuan tadi butuh uang tidak? Betul. Betul. Nah, kenapa dengan uang itu kita kan bisa mencapai ya tujuan-tujuan yang udah kita rencanakan kayak sekarang kita bakal lihat lagi yang dibalikan sama Kak Nabila, harganya berpasang-pasang. Ya, pas pas ya. Tapi Azira sama Kak Dora, Kak Fitri sama Kak Icu. Oke? Kalau ada ini itu lah. Cari-cari Tuhan. Ya. Sudah dapat semuanya? Oke, instruksinya teman-teman. Pertama, teman-teman akan saling berbagi apa sih sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman akan ceritakan biaya apa aja sampai dan apa yang ada dalam pikiran sampai Chips. Sementaranya membantu keuangan keluarganya dengan menjelaskan upgrade depan rumahnya. Beberapa bulan lalu, mereka memperoleh sertifikasi halal dan dapat
Kalau pada sebagian mereka, mereka sangat bangga. Namun yang bukan suatu hari, mereka punya keinginan mencapai semuanya. Dia ingin membeli peralatan kue tambahan untuk meningkatkan stok penjualan kuenya. Tetapi mereka juga ingin menggunakan teknologi untuk beberapa proses di toko mereka. Dia tahu bahwa harga peralatan kue sangat mahal untuk menunjukkan keinginannya untuk saat ini. Selain itu, dia juga ingin memiliki smartphone sehingga bisa melakukan pemasaran yang lebih luas, seperti penggunaan aplikasi dan toko online. Tapi itu, dia ingin segera membuat dompet digital. Dia tahu bahwa hal ini diperlukan jika ingin usaha kuenya berkembang. Selain itu, Pak Ulu ingin membeli rumah agar tidak selalu mengontrak dan kemudian hari dapat diwariskan kepada demi anaknya saat dia beranjak dewasa nanti. Saat ini keluarga Pak Ulu masih tinggal di kontrakan, tapi Pak Ulu ingin memiliki rumah sendiri. Pak Ulu dan dia sudah biaya yang terkait dengan setiap bulan keuangan mereka dan telah menentukan waktu kapan mereka ingin. Mereka telah menghitung besar biaya yang harus mereka tabung setiap bulan untuk mencapai itu. Mereka telah membuat rencana yang kita sebut dengan rencana tabungan. Rencana ini menyediakan gambaran dengan bulan tentang apa yang perlu dilakukan dan diingat setiap bulan. Ya. Nah, dari studi kasus itu apa yang kita lihat? Apa yang kita temukan? Nia ini punya berapa keinginan, Bu? Mobil HP, terus kegiatan usaha, meningkatkan stok penjualan, beli rumah, mau dulu. Jadi mereka tabungan dulu dan punya toko online. Lagi, dompet digital ya. Dompet digital. Teknologi masuk enggak? Masyarakat. Nah, menurut teman-teman keinginan itu bisa tercapai sekali itu. Sampai kalau dari si kasus tadi ini, di kasus rencana tabungan Pak tadi, berarti ini dia punya banyak dari tujuan kan? Nah, dari tujuan-tujuan yang disebutkan ini, teman-teman barangkali kan dia mempunyai teknologi, handphone dan segala macam itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Tidak bisa hadir secara mekanik. Apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman dapat dari tunggu yang berbagi. Dia ngapain? Dia kan tadi punya banyak tuh keinginannya. Apa yang mau dilakukan dengan keinginannya? Ini kan dia ada di ini di sini kan Pak Lugu dan Nia kan dia lagi belajar untuk mencapai keinginan rencana dia itu termasuk di dalam apa? Jadi tahap gambaran dia sama gambaran tujuan. Jadi dia buat perencanaan. Nah, sekarang kita bakal lihat dari salah satu contohnya. Mungkin Bapak yang bantuin. Nah, tadi kan kita udah buat nih, udah buat kan tujuan jangka pendeknya apa, tujuan jangka apa, tujuan. Nah, kita bakal buat rencana tabungan kayak pribadi. Dari tujuan-tujuan yang teman-teman buat tadi, teman-teman bakal isi nih, kapan teman-teman mau mencapainya dan kapan waktu mencapainya.
Sebelumnya kita lihat contohnya dulu ya. Misalnya Putri punya tujuan pribadi untuk yang jangka pendek 0 sampai 3 tahun itu di Pinguin. Ada yang jangka pendek ya, jangka pendek. Saya pengen buat kue ya. Nah, untuk buat kue, Putri pengennya itu di November 2025. Berarti tanggalnya itu November 2025. Biaya yang sekitar 4 juta. Dari sekarang sampai November itu berapa bulan? 10 bulan. Nah, berarti Putri berapa banyak tahun setiap bulan untuk Putri mencapai 4 juta ini? Di sini ya, terus di sini ya. Nah, selanjutnya untuk jangka menengah, Putri pengen beli laptop. Untuk beli laptop, Putri pengennya November 2026. Kalau November 2026 berarti berapa bulan? 20 bulan. 20 bulan. 20 bulan kan? Nah, sini berarti 20 bulan. Nah, biaya yang Putri beli kalau butuhkan untuk beli laptop itu ada 8 juta. Berarti Putri harus punya berapa setiap bulan untuk beli laptop di November 2026? Jawabannya yang bawah ya. Nah, sekarang untuk jangka panjang, ini mau bangun rumah. Ini. Nah, untuk bangun rumah itu Putri kayaknya 10 tahun lagi, karena mau rumah yang gede. 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi berarti berapa bulan? 120 bulan ya. Nah, biayanya itu 120 juta. Maka, nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai bangun rumah gedung itu? 1 juta. Matematikanya kan bisa semua ya? Ya. Nah, orang aja. Ya dari orang berarti harus punya total biayanya berapa? Memungkinkan kalau pendapatnya di atas itu. Ada teman-teman udah paham sampai sini? Udah paham? Kalau ada yang mau ditanyain dulu. Sebelum kita lanjut ke sesi kita imajinasi. Misalnya, itu kan 1.800.000. Berarti penghasilan sebelas kita perlu presentasi kan lipat berapa persen dari penghasilannya? Ya, makanya. Lihat dari pendapatan tadi, teman-teman udah bikin nih tujuannya. Teman-teman mau cari tujuan itu berapa perencanaan? Itu bikin perencanaannya kan? Di mau lihat. Itu misalnya yang setelah kita survei harganya 2 juta. Nah, terus kakak kira-kira kalau itu nggak usah pengen hal ini berapa lama? Nah, dari situ kita tahu berapa yang harus kita tabung. Nah, itu kan masuk di kalau misalnya kita pendapatan selama ini berantakan. Setelahnya kita bisa pendapatan sebulan 10 juta. Oh iya, pendapatan 10 juta nanti nggak masuk dong. Sudah bisa. Gimana gimana? Kan itu konsep. Kalau itu bisa pemasukan 10. Belum lagi kita bisa menabung nih 2 juta kan ke 8 juta lagi, ya kan? Biaya hidup 3 juta, tinggal 5 juta lagi. Belum lagi biaya sosial kita. 1 minggu kita bisa ke undangan sampai 7-10 undangan. Ya, terus katanya 100 ribu 1
ya kan? Nah, jadi sisa uang kita untuk nabung aja kadang-kadang bulan ini bisa 2 juta, bulan depan kadang pun belum lagi misalnya dana darurat ya. Iya, ambil dana darurat. Jadi kayak terambil. Misal contoh kayak yang kita dengan di situ di situ beli mobil, di situ beli yang lain, biaya pendidikan sekaligus jalan. Itu kan lebih bagus daripada kita sendiri kita apa ya jalan-jalan apa. Iya dong. Ya, maksudnya segitunya aturannya. Jadi makanya kalau misalnya kita persentase nih, aku 10% nih dari gaji saya untuk aku 5% untuk dana sosial. Berarti itu dari sekarang ya. Nah, jadi ada yang namanya skala prioritas. Teman-teman harus tentuin dulu mana yang mau dicapai dulu, mana yang akan dicapai nanti. Jadi dia ada kebutuhan dan juga ada keinginan. Tapi itu nanti ada sesi berikutnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan kakak tadi, jadi dalam pendapatan itu, jadi kan kita punya saving, kita punya kebutuhan konsumsi, kita juga punya dana darurat. Nah, untuk konsumsi, kakak bisa menggunakan itu sampai 70%. Nah, 70% dari pendapatan kakak bisa kakak gunakan untuk konsumsi, walaupun nanti kalau misalnya lebihnya kalau kurang, jangan diambil punya saving kecuali dari terpaksa ya. Saving kakak bisa simpan 10%, dan dana darurat juga, saving 20%, dana darurat 10%. Nah, kayak cerita kakak tadi kan kakak mau beli mau beli ini ceritanya. Ya, ceritanya ini ceritanya. Ya, ceritanya. Sebelum kakak mau beli mobil dalam waktu bersamaan, yang pertama harus kakak lakukan itu adalah menentukan skala prioritas mana yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus lihat nih, mulai sekarang kita harus budgeting kan, harus menentukan berapa pendapatan kita. Nah, untuk pendapatan itu untuk konsumsi harus kita simpan, untuk saving harus ada, dan untuk dana darurat juga harus ada. Nah, kenapa dana darurat ini ada? Karena ketika konsumsi ini dari ujung, maka bisa pakai dia. Jadi savingnya masih ada, ya kan? Jadi untuk bulan depan kita masih stabil. Tapi ketika kakak nggak punya dana darurat atau saving juga nggak punya, otomatis kakak akan mencari pinjam, ya kan? Nah, itu yang tidak boleh, itu yang harus kita atur dan akan kita pelajari di sesi-sesi ini. Maka sekarang berarti kita jawab dulu. Punya pribadi paling bagus. Tapi dia nggak masalah kalau misalnya ya misalnya kalau ada yang lupa sama tujuannya boleh maju lagi ke depan untuk lihat apa sih tujuan.
Kalau misalkan tidak ya 3 kali 6 yang lain ada sama. Kalau pribadi ya, kalau pribadi Pak, jadi itu sudah ada siap jadi ya apa? Pak, dan bebas sobatnya. Ini yang saya katakan ada kata pentingnya ya kita mau lihat kita mau lihat dari kapan benar-benar bisa dapat itu enggak oh yang tadi ini ya oke
Nggak nyambut, pokoknya apa? Nyaman? Berarti Kan sehari sekali. lima hari ya? Oh, baik berarti orang tuanya. Berarti kita kan jadi orang tua yang belum nabung, Pak. Benar. Jadi harus kita dulu yang mulai. Tapi kali 12 itu udah berapa? Coba ya. Kalau di Bikin kita sekarang ini sih. Nah, kamu tahu. Udah, udah siap. Ya, untuk satu kita kayak bilang tuh belajarnya. Iya. Namanya itu apa? Berarti di Erwin Victoria. Betul banget, kita harus jadi Iya. Mau jadi saya. Jadi kolaborasi. Saya banyak Pak. Nanti enggak nanti mereka kan ada ya. Kemana ini? Ada ya tiga macam.
Se-Indonesia. Nama orang. Mungkin kan enggak akan pernah bangunan. Teman-teman udah pada siap? Siap? Teman-teman. Iya, termasuk tujuan. Ada yang Pak, cuma nanti kan tugas lama doa gue. Amin. Bingung nih menulis kata-kata dulu. Berarti saya udah teman-teman semuanya, waktunya kita mau lihat dulu ya. Nah, dari hasil yang udah siapkan itu, kira-kira gimana hasilnya? Masih bisa dicapai. Ada pembicaraan kenapa? Berarti jangka waktunya itu lebih panjang ya. Baik, tadi betul lihat ada yang 1 M, ada yang berapa 16 jutaan. Kira-kira masih bisa dicapai nggak? Insya Allah. Kan kemungkinan banyak. Sumber dananya iya. Ini sumber dananya kadang-kadang satu, kadang-kadang bisa. Teman-teman sepakat kalau sumber angka-angka yang udah teman-teman tulis itu pengen teman-teman capai. Malah berarti
Kecil ya. Terus lagi nanti dia yang lain. Orang pemandian dia orang negara. Ya, bagi perencanaannya ada bang. Ada yang minus? Teman-teman karena waktu boleh running dulu. Oh, boleh. Nah, tadi kan kita udah lihat nih, ada yang 1M, ada yang 16 juta, terus ada juga yang 20-an juta. Nah, kan teman-teman sepakat kalau kita tuh pengen mencapai semua tujuan-tujuan yang udah kita buat. Nah, apabila menurut Pak yang tadi dan sama. Nah, ini kan misalkan jadi yang mau kita lihat solusinya itu apa? Solusi apa yang akan kita capai untuk mencapai tujuan-tujuan dari jadi kalau kakak bilangnya tadi pendapatannya berarti harus ditambah ya. Yang ditambah. Ada lagi? Tentuin prioritas. Menentukan skala prioritas. Ada lagi? Ada lagi mungkin dari Kak Lilis? Pas menentunya? Pendapatan tadi ya, pendapatannya harus ditambah lagi dengan cara fungsinya ditingkatkan. Jadi, nabung, investasi, termasuk kan kalau ada peningkatan penjualan, ada nabungnya lebih ya. Nah, cara menabung itu kan nanti banyak-banyak lagi bagian yang lain membutuhkan jam kerja juga lebih banyak ada jam tidur. Berarti harus bisa memanage waktu ya. Bisa memanage waktu ya. Saat dia bekerja, harus minta nomor dulu ya. Ada lagi? Dari kamu Tri? Nature? Apa? Sih. Ya? Udah berarti ini aja. Ya, sama ini manajemen waktunya ya. Jadi teman-teman ketika kita mau mencapai tujuan-tujuan kita tadi, yang ada kendala-kendala yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama menentukan skala prioritas, pendapatan ditambah, menabung, manajemen waktu. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Waktunya yang diganti. Waktu tujuannya itu bisa kita ganti. Nah, misalnya saya mau beli motor yang paling mahal di bulan depan, tapi ternyata saya nggak bisa. Jadi untuk mencapai tujuan saya untuk beli motor itu, yang ditambah. Oke, ini sesi terakhir. Sebelum kita akhiri, pembelajaran apa yang Indonesia? Mulai boleh sih. Tanyanya apa? Jadi saya kan misalnya tujuannya katanya ada AP, nikah, lagi traveling. Kan soalnya kan ini kan kebutuhan.
Oh, dia ada. Nah, kan kalau ini udah segini kan udah hilang gitu. Kata siapa? Iya, bukan dia maksudnya harus dalam maksudnya kan misalnya kayak gini ini kan dalam bulan misalnya semangku kayak tadi kakak harus 1 bulan kata dia tanya 2 bulan itu kan udah kebeli nih ini udah kebeli ya udah hilang Udah selesai dong pencapaian bagian. iya Ini menjadi pertanyaannya. masih mikro kan saya Masih ingat itu enggak? Jadi yang teman buat itu adalah rencana tujuan. Tujuan kan belum belum. Nah, kalau itu kan mau siapa? Itu tabungan. Oh, ternyata bukan tabung. tujuan misalnya Itu 600. Nah, itu kan bilang seperti ini. Karena kan bisa nih. Ada bisa jadi apa waktunya. Nah, ya. Mikro itu nggak cukup dengan Nah, kan di teman-teman akan diajarkan bagaimana misalkan jadi orang juga bisa semua kita paksa. Iya, nah, di sini Ya, jadi kalau pribadi cuy makanya jatuh selalu kan kalau nikah maksudnya nggak bisa menargetkan sesuatu karena gimana ya kak? Iya, jadi kak kalau ini cuy nggak ditarget tapi kalau ada seperti ini gitu. Jadi gitu sih. Jadi nggak tahu efektif yang mana. dari sini semua nanti yang mana yang paling bagus adalah menurut sendiri. Jual kemana? Iya kan? Kalau belum ada pasar apa saya nggak tahu. iya ya. Jadinya 10 tahun ini udah tercapai enggak? Tergantung kalau dilihat dari agenda. Akan tujuannya apa? Tahu dulu nih tujuannya apa. Lu teman-teman tahu tujuannya itu kan harus diuangkan. Umur itu berapa ya? Ingat aja di mana. Ya, apa kan kita buat perencanaan aja dulu kalian gitu sih. Untuk membuat anggaran. Maka semuanya itu ada. Karena tadi ini tidak jadi sampai ngapain tuh? Makanya bapak aja kan. Iya kayak pertemuan tuh kebijakan pemerintah sama ekonomi dunia. Nah, kalau misalnya di provinsi misalnya kan itu yang nggak bisa sih. Dengan uang yang satu punya itu apa yang bisa kita misalnya waktu itu lagi itu nih kalau mau dibangun ih berarti kan sampai kita itu yang mengingat mau PPN dan segala macamnya berarti dengan dia itu sampai makan masal dari dulu misalnya pengen dari lagi kan
Nah, tapi nanti akan ada sesi hubungan dalam lagi yang akan kita bahas. Oke, sampai sini semuanya sepakat? Mas. Oke semuanya udah sepakat? Sepakat. Oke boleh dong apa yang dapat pembelajaran dari film ini? Ya, kalian boleh nyiapin kode belajar apa yang Kalau kemarin kalau ada uang, ada kan untuk fungsi ini nah, nggak ada sesuanya. Kalau nggak mungkin ada dua juta. Dan waktunya berdasarkan harganya kalau saya ikut nah, maksudnya yang di bawahnya kan yang mahal. Ya, di rumah. istiqomah yang paling penting. Berarti alhamdulillahnya dengan pembelajaran hari ini, berarti kita udah bisa menemukan tujuan-tujuan kita yang sebenarnya kita inginkan. Oh ternyata bisa. Ada lagi? Satu orang lagi belum kita dapat? Ya, tapi Ya, lebih murah gitu. Dengan ada ini sebenarnya kita kerja kayak jadi susah jadi kayak kita kalau kayak ngangkat itu jadi tahu apa yang berarti kembali ke pribahasa lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.